Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, di pagi hari yang indah masih diberikan oleh Allah SWT umur, masih diberikan kesempatan untuk kita menunjukkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik untuk manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Menjaga di antara kita kedamaian, saling memuliakan, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim, dan saling menghormati, saling memuliakan sesama manusia walaupun beda agama. Lakum dinukum waliyadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah masyarakat kufar Quraisy di Makkah, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti mereka. Rasulullah SAW juga ketika berhijrah ke Madinah dan juga bertetangga dengan orang Yahudi, tetap Rasulullah SAW menjadi tetangga yang baik. Sampai ada orang Yahudi menyuruh anaknya membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Ini tetangga membuang sampah di depan pintu Rasulullah. Rasulullah SAW setiap hari ketika keluar rumah melihat sampah di depan pintu rumahnya. Rasulullah SAW sendiri mengangkat sampah itu dengan tangannya yang mulia, dengan tangannya yang suci SAW, kemudian membuang di tempatnya. Berkali-kali terjadi hal dan peristiwa ini, sampai ketika satu saat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, subhanallah, tidak ada sampah kali ini. Rasulullah SAW pun kaget, terkejut. Rasulullah SAW mulai bertanya, kok tumben tidak ada sampah kali ini? Sahabat menceritakan, ya Rasulullah, orang-orang yang suka membuang sampah setiap hari itu adalah tetanggamu, anak Yahudi yang suka membuang sampah. Mengapa tidak buang kali ini juga? Mereka menjawab, karena anak itu sedang sakit. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak pernah berkata kata-kata yang menyakiti. Tidak pernah berkata, ya bagus, biar dia rasakan perbuatannya. Biar dia sakit, semoga bertambah kesakitannya. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW mengajak sahabat, ayo mari kita sama-sama kunjungi ke rumahnya, silaturahim. Rasulullah SAW masuk ke rumah orang Yahudi, bertemu dengan bapaknya dan melihat keadaan anaknya sedang sakit. Rasulullah SAW di saat itu, di saat yang sama, diwahyukan oleh malaikat Jibril, ini kesakitan anak itu sudah menjadi kesakitan yang terakhir. Artinya, dia sebentar lagi akan menghadapi kematian dan akan mati. Rasulullah SAW sudah menerima wahyu seperti ini. Rasulullah SAW mengambil kesempatan, walaupun yang tersisa hanya sedikit dari umurnya, walaupun yang tersisa sudah tidak lama lagi, Rasulullah SAW mengambil kesempatan ini bukan untuk meminta maaf, bukan untuk memberi pemaaf, tapi Rasulullah SAW memfikirkan hal yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, adalah bagaimana menyelamatkan anak ini dari kebinasaan. Bagaimana menyelamatkan anak ini dari siksa Allah dan dari neraka Jahannam. Rasulullah SAW langsung berkata, wahai anak, ucapkan kalimat syahadat. Demi Allah, saya akan belamu nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak itu mendengar ucapan Rasulullah, tapi pandangan matanya menarah ke bapaknya, menarah ke ayahnya. Tapi arah ayahnya karena tahu Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir akhirul zaman, Nabi penutup Nabi-Nabi yang sebelumnya, Nabi yang paling sempurna dan membawa kebenaran, Nabi yang terbaik dan manusia yang termulia. Ayahnya anak itu menggerakkan kepalanya, memberikan pesan, ialah ikutilah Abul Qasim, taatilah Abul Qasim,
taatilah Nabi Muhammad. Langsung anak itu memahami tanda bahasa bapaknya dan langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, berbahagia, senang, sampai mukanya berseri-seri saking senangnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, Alhamdulillah alladhi anqadhahu bi minan nar. Alhamdulillah yang telah melamatkan anak itu sebab aku dari neraka Jahannam. Allahu Akbar. Begitu Rasulullah SAW rahmatan lil alamin, kasih sayang. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang termulia akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Rasul sendiri mengajarkan menjadi orang juga baik dan mulia bersama tetangga. Tetangga Muslim, kerabat kita memiliki 3 hak. Karena dia tetangga, ini hak pertama. Yang kedua, karena dia Islam, itu hak kedua. Yang ketiga, karena dia kerabat keluarga kita, itu hak ketiga. Kalau tetangga kita Muslim, tetangga tapi bukan keluarga kita, dia masih punya 2 hak. Hak karena dia Islam, itu hak pertama. Hak yang kedua, karena dia sebagai tetangga kita. Kalau ada orang tetangga kita yang keluarga tapi non-Muslim, masih punya 2 hak. Karena dia sebagai tetangga dan juga hak yang kedua sebagai keluarga. Kalau dia non-Muslim tapi bukan keluarga, tapi dia tetangga, masih punya hak. Walaupun satu, itu haknya dipenuhi sebagai tetangga. Begitu luar biasa Islam memberi perhatian kepada tetangga, lingkungan, menunjukkan bagaimana kepedulian Islam dengan kebersamaan. Rahmatan lil alamin. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, aku ridha terhadap Allah sebagai Tuhanku, aku ridha terhadap Islam sebagai agamaku, aku ridha terhadap Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Kita rasakan ucapan ini. Ketika kita sebagai orang Muslim, Muslimah, kita menjadi orang yang mulia akhlaknya sesama Muslim dan bermulia akhlak juga sesama non-Muslim, bukan berarti kita merendahkan diri, tidak. Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang terbaik untuk semua kalangan. Dimanapun kita berada, kita menunjukkan begitu agungnya Islam. Begitu Islam dengan kata Islam dan dengan kata Assalamualaikum, damailah, sejahteralah. Itulah perhatian Islam. Dan kesejahteraan dan kedamaian bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Islam menghargai orang-orang yang memberi kasih sayang kepada binatang, sebagaimana seorang wanita yang sudah terjumus berbuat zina dan terbiasa berbuat zina dan tidak pernah melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala melihat sekali dia berbuat kebaikan, memberi air minum kepada anjing, Allah ampuni dosanya. Karena beri air kepada minum. Bagaimana kalau beri air kepada manusia? Kalau kita kasih sayang kepada binatang, dihargai Islam. Apalagi kalau kita kasih sayang sama manusia. Manusia jauh lebih mulia dari pada binatang. Begitu luar biasa.
Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan terlepas dari sifat rahmatan lil alamin, menjadi orang yang membawa contoh yang baik. Ketika kita menyebarkan rahmatan lil alamin, berduli dengan kedamaian dan kesejahteraan di tengah negeriku, di tanah airku ini, di tanah air kita semua, berarti kita berduli menjalani apa yang diajarkan oleh Islam. Assalamualaikum, tahiyatul Islam, tahiyatu ahli jannah. Dan ucapan Assalamualaikum, berdamailah untuk sekalian, berdamailah untuk semuanya. Dan ucapan Assalam ini semua, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan selalu salam, selalu damai. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata dar salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Indahnya damai, indahnya sejahtera, indahnya kebersamaan di bawah bendera kita yang kita cintai, merah putih. Indonesia yang begitu luas, Indonesia yang begitu makmur. Saya yakin dengan selalu adanya kedamaian, kesejahteraan, kebersamaan, keberdulian antara kita bersama akan menunjukkan kebahagiaan hidup di negeri kita Indonesia tercinta. Indonesia makmur dengan persamaan, tapi dengan permusuhan negeri kita bakal jadi hancur. Ketika kita merabatkan dan ketika kita bersatuan untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, bukan berarti kita merendahkan posisi kita atau menghina diri kita, tidak. Lakum dinukum waliyadin. Kita memiliki agama dan orang lain. Ketika dia memilih selain agama Islam, itu pilihan dia sendiri, dan masing-masing atas pilihannya akan bertanggungjawabannya sendiri. Oleh karena itu jamaah sekalian, ayo kita wujudkan harmonis dalam kehidupan kita, saling menghormati, saling memuliakan. Dan kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan adanya perbedaan suku, budaya, Arab, non-Arab, dan semua ini semua ada hikmah dan tidak ada nilainya di sisi Allah. Keberbedaan ciptaan-ciptaannya, tapi yang termulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. سورة الحجرات ayat 13. Surah 49 ayat 13. Dan sebenarnya surah 49 ini banyak bisa kita belajar melalui ayat pertama sampai terakhir. Banyak pesan-pesan, nasihat-nasihat, mau'izah, betunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini. Di antaranya ayat yang baru kita sama-sama baca, mempelajari adalah ayat 13 di suratul Hujurat. Saya nasihatkan jemaah sekalian, ayo kita sama-sama mempelajari dan mendalami suratul Hujurat ini, surah 49, supaya kita bisa membawa petunjuk yang terbaik, mendapatkan arahan, mendapatkan kehidupan sehari-hari, apalagi dengan lingkungan, dengan adanya perbedaan, beda agama, beda budaya, beda suku, beda kebiasaan. Ayo mari kita sama-sama bisa hidup dengan kehidupan yang damai, dan penuh kesejahteraan, dan penuh kerahmatan dan kasih sayang di antara kita
pasti kita akan merasa nikmat dan bahagia. Kalau kita merasa nikmat dan bahagia, berarti kita akan tenang dalam kehidupan kita. Semua jamaah dimanapun Anda berada, pasti ingin hidup bahagia, pasti ingin hidup tenang. Adanya kedamaian, rahmatan lil alamin, akan membawa kita hidup tenang, lahir dan batin. Di rumah kita akan tenang, di jalan akan kita tenang, di kantor kita akan pun tenang, dan selalu mengucapkan Assalamualaikum, salamlah bagi kalian, sejahteralah bagi kalian, damailah bagi kalian. Saya berdoa untuk Anda semua dan untuk Indonesia tercinta, tanah airku, tanah air kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan menjadikan Indonesia yang selalu menjadi negara yang makmur, negara yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Semoga Indonesia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang peduli untuk hajat rakyatnya, pemimpin yang ikhlas kepada agama Allah dan ikhlas untuk rakyatnya. Mudah-mudahan negeri kita dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, bencana, bahaya, ujian, musibah, bala, agar senantiasa Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.